Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Alifah dan teman saya Gita Nabila dan Gavin G. Algani. Kami berasal dari Institut Teknologi Nutragama. Di sini, kami akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah PKN yang diampu oleh dosen kami, Bapak John Helmi, MPD. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Berikut rincian materinya. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pedoman hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berisi 5 dasar tentang jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila menggambarkan tentang Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seluruhnya. Pancasila sila 1-5 berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin di tengah masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari budaya Indonesia. Sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, Pancasila juga disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia juga memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber cita-cita moral bangsa dan menjadi bentuk budaya Indonesia. Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yaitu menjadi arah dalam bertindak dan berperilaku bagi warga negara Indonesia. 3 fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yakni dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila inilah yang membuat pendidikan nilai dan moral Pancasila diperlukan sejak usia dini. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki arti bahwa Pancasila harus mampu menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam mempengaruhi perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Masih dipegangnya nilai-nilai Pancasila membuat bangsa Indonesia tidak terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Nabila. Saya dari kelas 2 PMT 2. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Teknologi Nutragama. Intinya saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai pedoman hidup. Seperti yang teman-teman tahu, Pancasila adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Apa sih maksud dari Pancasila sebagai pedoman hidup? Artinya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada butir Pancasila. Pada setiap butir Pancasila tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Nah, karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama, sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita menjadikan warga negara dimintai untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Nah, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Lanjut pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menetapkan kesatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Nah, kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia.
mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Lanjut kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Nah, terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Dan untuk sila terakhir yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Lalu kita bersikap adil. Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, untuk itu tadi adalah arti kelima Pancasila sebagai pedoman hidup kita dan juga untuk negara. Sekian dari saya, semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.